di pangku. Susah jadi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama ngireng kita syukur dan kajunan daripada Allah kalaban talaqqu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertukan karena semangken kula sampeyan kembali di rundung duka dari corona sampun berlalu mungkin ber-PMK yang sasaran epon penduduk bagi manusia hukum sosial manusia terutama si nunggu sapi ada dia juga dan kula sebagai mukadimah imut Ibnu Ibnu Al-Jauzi dalam Sayyidul Khatir bahwa kanggo ngadepi musibah boleh atau ujian kadinto boleh telur cara aja Pak. Yang pertama sabiran biwa'dil ajr. Kulo bersampeyan kudu sabar kalaban rap ngarep genjer dari kasabar. Dan Allah jabu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bil ghairi hisab. Tadi itu ampun qat'i dari itu bahwa orang sabar dari itu bakal lebar ini genjer bakal pas lagi dekat surga bil ghairi hisab. Tadi itu janji al-wa'd sabiran bi wa'dil ajri. Nomor 2 saliman minasyaqwa amma yastawifu billahi subhanahu wa ta'ala. Tak banyak mengeluh. Kenapa emaus dalam berbagai berita di media sosial. Yang penting kalau sampai moning tak usah jadi bumbu kampi kita terus mengeluh. Karena kan itu apa ujian. Kalau sampean kudu kembali kepada sejarah para salafun as-shalih. Apa yang kita hadapi kali itu estona tidak seberapa dibandingkan dengan musibah belai ujian yang diterima oleh para nabi. Asyadul penapa jepon paling pengetah belai paling pengetah ujian tadi itu. Asyadun nas balaan al-anbiya paling pengetah belai ujian tadi itu. Saya paling tidak kamu rusak adalah ujian yang diberikan kepada para nabi. Tentang kesabaran, pula harus membaca kembali bagaimana Nabi Ayub ditimpa ini cuma PMK atau corona ini. Nabi Ayub kan itu nabi yang sangat kaya raya dengan mempunyai banyak banyak penglatih, banyak pekerjaan dari itu Nabi Ayub. Dan semua pekerjaan Nabi Ayub itu diasramakan, mulai dari sealako, misalnya sealako selaki atau sebini, benar foto dibiayai semuanya. Itu dari saking lampu Nabi Ayub alaihissalam.
Tetapi pada akhirnya Nabi Ayub diuji sama Allah Subhanahu wa taala tentang kesabarannya. Semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub, yang dipelihara oleh pekerjanya kan itu, mati saja. Bahkan nak putra meninggal dunia. Yang tertinggal hanya Nabi Ayub, istrinya dan 2 saudaranya. Coba bayangkan, kalau sampean diberi alhamdulillah, berarti sehadir karena corona kan. Berarti betah menghadapi berbagai ancaman, apakah itu musibah boleh bersama. Jika ditafsir nomor 2, saliman minasyakwa thumma yastawithu billahi subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupan kita yang punya tradisi istighotha itu hanyalah kita di NU. Apol kompol ketika dinto maus asmaul a'zam, maus istighotha dan semacam makan itu hanya ada di kita. Tahlil, baca burda, baca sholawat dengan varian bacaan-bacaan sholawat yang ada yang kita terima kan itu hanya ada di kita di Nahdlatul Ulama. Misalnya samangke oleh Muhammadiyah tahlil, ya coba mau tahlil. Kalau semak oleh Muhammadiyah karena di masjid dan kula orang kode banyak seki cekak di SI-nya karena Jepon matura kan untuk SI pertama kali masuk ke kode bengka dukok larangan ini kan sekolah sombong SI sekolah kan itu dukok kapodai kemudian SI lober menjelma menjadi Muhammadiyah. Nah dan kula Nabi Paleman ke Jongkok berdekibaya kan itu yang menyelesaikan orang saat tinggal dunia kan itu mulai dari mandi dan semacam sampai neleke kan itu Nabi tak erpu biasa nak erpu kan antara orang sejet atau dekat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah anak dia NU dan orang-orang sedikit cekak dengan ideologi SI atau Muhammadiyah. Ayam yang sepotan gula sesat. Bahkan kadang ikoni padahal jarak antara basis Muhammadiyah, basis SI dengan tenggul dekat itu kurang lebih kisaran di kantor keperluan. Si ikoni parlo yang moni kan. Nah, alhamdulillah belum sampai di tengah-tengah masyarakat sanajan tak pakai banyak sing ngaku NU tapi amalnya NU kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabotase coba. Jadi kalinto. Saliman minasyakwa thumma yastaghitsu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi tak banyak mengeluh sanajan kula sampean diuji atau ngadepi musibah atau belai. Dengan misalnya kebetulan tegeng sampai pas sampai nah tinggal mending mati gitu kan bodoh pocur lagi dalam tradisi kau dia negeri sampean perlakuan kita ke manusia dan ke hewan kan itu beda. Coba mulai lombok pas membodoh sampai mati usahain nalikai dia mutan ngitik boleh ridoin lang ngitik saare 5 kali 6 kali orang baca innalillah mungkin pas sampai mati innalillah ini kan ontong belum sampean tak usah antara kalangker ke masjid kampi mau maki dia boleh sampai mah nah nomor telo sa'ilan al-afiyah kulo sampean ketua permohonan dari Allah supaya kulo sampean tetap selamat, tetap sehat, tetap segar bugar. Sanajan kita berpan terpa, mesti berbeda dan semacam. Dan kulo ingat
Cimen Jepon Sayyidina Abbas kali pasal Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas kali itu pamanda Rasulullah. Jadi akun lihat dari Sayyid Abdullah itu. Sayyid Abdullah kali itu ternyata namanya. Nah, diantaranya Sayyid siapa Sayyidina Abbas. Kali itu Rabu ke Kanjeng Nabi. Jadi majedi keponakan Rabu Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ajari saya sebuah doa yang jamin, doa yang kalau dibaca semuanya akan didapatkan. Menjadi minta keponakan. Dimana beda menjadi minta keponakan minta sesuatu. Ini kau beda sangat. Sayyidina Abbas ini tak todus datang keponakan, hanya kakui nyoon doa yang jamin, doa yang mencakup banyak hal. Digunakan Nabi, wahai pamanku, bacalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, atina kadintoh nyoon deka ajunan al afiyata deka ni'matul afiyah. Karena ampun parengi sareng Kanjeng Nabi doa sejamin doa sejak epenta sareng Sayyidina Abbas akhirnya Sayyidina Abbas pareman beberapa hari kemudian tak puas kalau bentua kan itu Sayyidina Abbas Rabu boleh wahai Muhammad coba aku beri doa yang lebih lengkap ketimbang doa yang kemarin. Jadi Sayyidina Abbas kan itu minta doa yang lebih lengkap. Nah, ini mungkin harus kita pahami bahwa doa kadin si paling bagus benih se lanjut, benih se lengkap dengan redaksi yang beraneka macam, tetapi ada pertimbangan muktabar bedesanat kadin. Tinggallah doa seperti dalam Al-Quran. Kata besi datang dari Rasulullah SAW. Kata besi ampun biasa jika doa sareng para sahabat, juga para tabiin dan salafun as-salih. Kadang yang afdal lebih utama ketimbang perluan sampean karena penterca Arab akhirnya kewiti doa. Kadang lebih fokus ngalak doa sejak jelas sangat. Nah, kalau pas ingat malamat kula bisa pengajian dari besok semua. Nah, toron dan kula karena jadi pengajian dari itu wisuda ini. Kula aja pentingnya sangat keilmuan, pentingnya nyari guru setempat, pentingnya nyari guru setempat. Nah, waktu nanti kula paling mana ki bedese katanya ketengkul. Ketika apa cara kita keangkui mencari guru setempat, guru kira sangat keilmuan nak itu tasampung sarang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu lepas emot, beda dalam satu kitab bahwa orang kadinto. Jadi pentingnya nyari guru ini. Orang kadinto mana bi tak salah nyari guru. Pas guruna ilmuna tidak bersambung sampai dekat Kanjeng Nabi. Kadito cepon diibaratkan seperti kahati bilailin yahmilu huzmata hatobin. Pada penoreng nyari kaju setong malam dia bisa mendapatkan kayu, bisa apek paleman kaju, tapi tak uning pun apa sih beda dalam kaju. Wahwa la yadri apa yang ada di dalam kaju itu. Orang yang nyari kaju waktu malam tak uning di dalam kaju bisa saja beda olara, bisa saja beda karena, bisa saja beda binatang yang mengganggu daka manusia. Waktu bahasa nyari kaju itu. Kan itu menabi berbuat sampian tak mempertimbangkan guru seeka guru
yang benar-benar sanad keilmuan itu tak sampung dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandika dinto iki orang NU kan. Makanya kalau sampean pojok rajin asyokor karena kita kali itu bisa belajar di NU. Kita bisa apol kompol melalui Nahdlatul Ulama. Kita bisa tapangki dengan sakajaan, dengan para guru, dengan para kiai di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU kali itu didirikan bukan oleh orang-orang yang sembarang, tapi pendiri muassis NU kali itu termasuk orang masyhur inda ahli sama, karena orang viral kan itu beda viral itunya, beda viral inda ahli sama. Nah, si nomor 2 kali itu tak sahabatnya, mana lebih viral itunya sepenting lah masuk YouTube. Jangan begitu. Betapa banyak orang viral menurut khalayak tetapi majhul inda ahli sama. Nah, orang metuk NU kan itu yang terlibat dalam pendirian NU itu masyhurun inda ahli sama. Bahkan keberadaannya dirindukan oleh ahli sama kan itu. Kenapa? Karena mereka itu ajarnya tepat, agurna tepat, ilmunya tepat, bersanad sampai dekat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, saya boleh ingin masuk di nama NU kan itu. Nama NU. Nyama NU kan itu. Benih nyama saya langsung nyopot pada tradisi masyarakat Samanggena, andi anak langsung nyopot. Saya copot dari Google. Berarti guna Google kan nih. Dia menganggap Google sebagai syekhnya, sebagai kiainya. Mbian gampang nyari nama sama guna. Coba nama-nama Islami muncul kan? Ben artena, ben maksud. Tapi cepon cakanca sepernah lama di pesantren, benih fokus arte nama atau beredaksi nama, tetapi paling penting adalah nama itu bernilai barokah. Waktu nak NU kan itu didirikan, dan kalau pernah baca satu buku bahwa pada tanggal 21 Januari tahun 26 kan itu di Surabaya pernah terjadi perpanggilan dari beberapa kiai yang punya kepedulian untuk mengantisipasi kenapa semakin merajalelanya kebijakan dari Raja Arab Saudi pada waktu itu, yaitu Raja Abdul Aziz bin Ibnu Saud, yang memproklamirkan dan memberlakukan madhab Wahabinya, sehingga banyak yang menjadi agenda utama waktu nakadinto sampai makbaro Kanjeng Nabi kadinto akan dibongkar pada saat itu. Akhirnya beberapa kiai yang punya kepedulian ketika apa kadinto tidak terjadi, mereka kompol esok saja. Nah, pada waktu itu pula mereka merencanakan untuk memberikan nama dari sebuah gerakan bersama para ulama yang akhirnya terpilihlah kata Nahdlatul Ulama yang kita singkat dengan NU. Ada dua usulan. Yang pertama si usul cepon dari Sidayu Gresik, Asmana Kiai Abdul Hamid. Usul lagi Bani Nahdlatul, tapi Nahdlatul Ulama. Beliau menjelaskan kenapa Nuhud. Nuhud itu artinya persiapan, keakui bangkit. Berarti beliau andi pikiran
pertemuan itu penting untuk mendeklarasikan betapa pentingnya sebuah persiapan kebangkitan para ulama. Nah, terjadi dialog diskusi antara para kiai yang hadir pada waktu itu. Kemudian ada seorang kiai dari Surabaya, namanya Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Beliau justru memberikan sanggahan bahwa sekarang bukan nuhud lagi, bukan persiapan lagi, bukan untuk mempersiapkan kebangkitan para ulama. Para ulama sudah mulai bangkit, sudah lama para ulama tadi itu bangkit. Terbukti pertemuan itu juga menyepakati tentang delegasi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan diutus untuk menghadap Raja Saudi pada waktu itu, untuk mengusulkan dan memohon supaya apa yang direncanakan oleh raja itu tidak terjadi. Nah, era Kiai nomor 2 Kadinto ausul bukan nuhud tetapi nahdoh. Manapun nahdoh Kadinto artena sudah bangkit, para ulama sudah bangkit. Benih bangkit boleh, benih persiapan boleh keangkui bangkit. Nah, itulah yang dipilih oleh para ulama yang berkumpul di Surabaya, bahwa gerakan bersama dari para ulama-ulama pesantren yang punya rencana yang sama untuk membuat sebuah organisasi, namanya adalah Nahdlatul Ulama. Artinya bukan rencana bangkit, tetapi memang para ulama itu sudah lama bangkit untuk memberikan pencerahan dan sesuatu yang baik supaya umat terutama di Indonesia kan itu bisa semakin baik, semakin terangkat harkat dan martabatnya. Nah, itulah tradisi di NU. Jadi NU kan itu benih pola napas ketua ausul pas kita terima Madolo benih. Kan itu benih tradisi di NU. Di NU itu tetap mengacu kepada hasil parlementer. Wasyawirkum fil amri mahaba man istakhara wa lan nadima man istasyara. Kan itu akan terus dipegang oleh orang-orang NU, bahwa orang yang selalu istisyarah, bermusyawarah dalam banyak hal, dalam banyak masalah, kan itu tidak akan pernah menyesal dalam hidupnya. Nah, buluan sampian ngiring ke bingkeng kita menebi kegiatan program ini karena kenapa mungkin kita lakukan penting dan kira-kira kegiatan itu bisa mewarnai keaudian masyarakat budaya Koel Kadinto tentang perdebatan nama. Jadi intinya bahwa nama NU, nama Jam'iyah kita itu bukan hanya diusulkan oleh satu orang kemudian diterima, tapi ada perdebatan yang panjang sampai pada akhirnya mereka sepakat bahwa nama NU yang disingkat dengan Nahdlatul Ulama itu nanti sampuna para ulama bukan mau bangkit, tetapi ulama sudah bangkit sejak lama. Nah, kemudian di akhir-akhir Gus Dur atau Kota Bese ya, yang kita kenal dengan Gus Dur Kadinto Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Kadinto Cepon Mbah Hashim Ki Hashim Asy'ari Kadinto sering kali waktuna bercerita tentang pentingnya kebangkitan para ulama. Kadinto sering mengambil dan membaca makalah dari Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yunhiduka hal. Ini cara kita ketika apa akan dengan orang lain.
la tashab beunca sampai akan cak man deka orang layun itu kak tak bisa membangkitkan deka beun halu putengkan. Ini kak cara yang harus kita ambil. Mana bi akan cak sampai akan cak ben orang setengkana sekarakter akan itu tidak bisa membangkitkan semangat kula ben sampeyan. Karena cepon kaum solihin bi fasadi akhir yafsudu. Betapa banyak orang sesoleh tapi karena tak salah akan cak maka norok juga. Orang sesoleh mana kita salah akan cak bisa juga. Wala yadulluka maqaluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ben cedebunna kadin untuk tidak bisa mengantarkan kuluban sampian dapat dekajun dekon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau Gusdur kadinto dengan cerita kadinto bahwa kata-kata nahdoh kadinto dari yun gitu artinya benda dasar benda sanad kadinto kata nahdoh digunakan Gusdur karena Ki Hasyim Asy'ari cepon di awal-awal mau mendirikan NU kadinto selalu menyitir makalah dari Sahibul Hikam kadinto. Sakadinto muka-muka tak terlalu panjang. Berapa menit teman? Amin. Jadi gula cuma cerita tentang betapa bahwa nama itu sangat penting. Mana beda bahasa orang luar. What is the name? Apa arti sebuah nama? Tapi bagi kita nama itu sangat penting. Antaranya mana? Engginya mana anak itu penting. Kenapa? Karena innakum tud'auna rabbakum bi asma'i yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Anak kula ben sampean atau kula sampean pagi yaumil mahsyar bakal panggil kala beuna manatnya manati. Nyamana tibi. Yang disandingkan dengan nyamana apa? Fa ahsinu tubunakan Nabi asma'akum. Karena wa'alaku bakal panggil kalau benang punya matibi beninya magelar beninya mana apa panggilan tapi nyaman atau kinga nyaman atau kinga kita sebut kali panggil fa'ahsinu asma'akum bagusnya ini ke PR kalau yang sepoh mana bianya mana putrana bagusnya mana redaksinya pak mon sampian ampun tak bisa minta karena gengsi Quran di HP bisa ngalah TV di Google. Yang penting pian tasbih ka orang sing ngarepe kawaid. Kadang cek pede nanas. Bila econg mo ada susunan nah kace. Nyama sepan jadi nyama jadi sifat. Oh, ini kemarin berdera kona. Bapak tua sarang rohis dari. Tasbih kita tasbih. Namri barok. Apa nibe sampean nibe sampean kula andinya maka ketika dinto ketika pacaran aran kain ini coba dong nahu saraful kita pete sampurna lah nyosong TV tadi kadinto nah boleh engki jambia kakek yang jelas kadinto nyaman aja ben tengah ben muka-muka kula sampean Engki besok yaumil mahsyar bisa areng di kapal yang namanya Nahdlatul di mana dijamin pada Safinatun Nuhin besok ada Safinatun Nahdlatul Ulama di semua anggota ini. Gimana yang kelentengan kamu gula nanti lagi nana apa gula tore siapa yang usaha pesuai membina ada si Joko sopusa ketese ai untuk yang kelentengan ke kiai atau bekas ulama masjid bisa nanti sekolah ben sampean semoga udah manfaat di mau berdialog kita usah jelanjeng cek dalam mana biar nyatanya